Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung didampingi Kades R Ketekok, Kades R Merbau, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung melakukan penertiban tambang inkonvensional yang diduga ilegal. Penertiban kali ini terdapat di 3 lokasi yang berbeda. Pertama, di lokasi yang sama di mana lokasi pertama di daerah perbatasan antara Desa Air Ketekok dan Desa Air Merbau. Lokasi kedua berada di Desa Air Merbau, sedangkan lokasi ketiga berada di wilayah Desa Air Ketekok. Dari penertiban tersebut, petugas tidak menemukan aktivitas tambang, melainkan hanya mengamankan perlengkapan tambang seperti pipa, mata rajuk, selang, dan sangkat. Abdul Hadi, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, saat dikonfirmasi awak media, ia mengatakan, faktanya di lapangan sudah banyak berkurang, Pak. Nggak tahu kegiatan kita kemari bocor atau bagaimana, tapi itu tidak jadi masalah. Yang terpenting saat ini, dengan ada aset-aset yang masih tersisa, kita amankan dulu di kantor desa. Yang selanjutnya nanti, kalau mereka masih butuh dengan alat itu pasti ada ke kantor desa. Nah selanjutnya Pak, yang untuk final tadi harus sesuai dengan harapan Pak Kades Merbau. Ini mungkin untuk kali yang terakhir Pak ya. Nah untuk itu perlu dipertegas lagi Pak. Ya desa mungkin Pol PP itu tidak punya kewenangan yang namanya memasang polisi led. Siap. Nah salah satunya kalau kita tidak punya kewenangan tadi apa yang disarankan oleh Pak Kades tadi mungkin spanduk atau apa. Jadi pajang di antara 2 wilayah ini Ketekok, Merbau pasang. Ada 2 sepakat 2 desa ini melarang keras untuk melakukan aktivitas. Sementara itu, Yasa, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, mengatakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, terutama bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, saya selaku Kabidnya, kepala bidangnya, jadi ditugaskan untuk turun ke lapangan bersama tim. Mungkin ada beberapa hal kita tidak usah pakai sistem lab-laban sebenarnya. Dari secara kasat mata aja udah kelihatan. Itu satu pencemarannya. Kedua kerusakannya ya tengoklah. Sagu batangnya udah roboh kayak itu ya jelas kerusakan. Apalagi ini daerah aliran sungai. Mungkin ke bawahnya itu kita tidak tahu itu lahan pertanian ke lahan apa kan tidak tahu kita. Nah, mungkin barangkali jelas akan mencemari bawahnya. Dan tidak tahu kita juga ini sungainya musim kemarau apa dipakai endaknya. Ini jadi perhatian bagi kita gitu ya. Takutnya nanti dipakai oleh orang atau ternak terkena. Ya jelas itu pencemaran. Kedua kerusakan bisa ditengok memang rusak. Yang ketiga mungkin penegasan dari kami Pak, mungkin kepada Kades, kalau memang itu udah punya orang ya punya ada hak milik mereka, ya mereka lah. Saya kalau turun ke lapangan, saya kan di Dinas Lingkungan Hidup turun ke lapangan oleh aduan, saya mengambil ada kerusakan dan pencemarannya tidak. Kalau ada itu saya sampaikan ke Porkompimda. Saya tembusan ke desa segala macam. Saya selalu menghimbau jangan tekemulu kata orang Belitung. Karena kalaulah seorang pernah kejadian mohon maaf, kami ngecek di belakang rindu kampung. Mulanya belau yang punya tanah. Tahu-tahu masuk seorang, 2 orang, 3 orang, ujung-ujungnya lah banyak, sekarang belum pening kepala, ujungnya ke kami pula larinya. Siapa dulu mengizinkan, siapa mula dulu, ternyata belum. Nah sekarang tinggal resikonya. Kemarin ada yang menyebut gimana, ada Kades tertentu, saya bilang jangan sekali-kali untuk diizinkan, itu saja. Karena kalau udah diizinkan sekali dan masuk itu tidak tahu siapa lagi. Pertama ialah warga desa, lama-lama kini orang ngedengar, mohon maaf, ya ibarat kumbang ada bunga misalkan dari mana-mana datang entah warga mana. Nah itu tolong mungkin kepada Kades lah kami mohon jangan tekemulu lah kata orang Belitung. Kalau tekemulu letih gitu, legah letih. Nah itu ini kejadian banyak sekali ini karena biasanya ada kami itu wawancara juga dengan ini, ada yang sistem lepas, ini punya aku, hak aku, lepas aku 200 juta silahkan sampai habis. Ada juga yang kayak gitu, dia ada juga yang sistem bagi, ada juga yang kayak gitu. Tapi tidak perlu diwujudkan satu persatu. Jadi saya udah tahu semua. Cuman intinya jangan sekali tekemulu, itu saja ya dari kami. Karena kalau lihat pencemaran jelas air kayak gini disebut tercemar gimana? Ini disebut kerusakan ya jelas pada tumbang batang juga. Kades R Ketekok, Antoni,
Saat dikonfirmasi awak media, ia menegaskan dalam hal ini kita sepakatlah memang dengan PM Merbau segera menghentikan tambang ilegal ini sebenarnya. Karena kita lihat dampaknya kan di lingkungan cukup parah. Ini kita lihat musim hujan. Kalau musim panas airnya mungkin yang kemarin digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kan. Iya, itu. Nah, belum ini apalagi hujan panjang misalnya kan, pasti ada berdampak banjir kan. Untuk itu kita tegaskan kembali dengan saya Merbau pun sepakat nanti kita himbau kembali. Mungkin ke depan kita pasang baliho spanduk kecil Pak Batuk untuk segera tidak melakukan menghentikan aktivitas tambang ini. Terus gitu aja kita. hal senada disampaikan Kades Air Merbau. Jadi itu Pak, pada intinya kami sangat sepakat. Yang penting yuk lah Pak, kita sama-sama amankan lingkungan dan kondisi kita yang selama ini RT RW-nya kan udah terbentuk, Sudah jelas Pak. Sudah jelas lah Pak ya, artinya Pak gini kan kita salah kita semua. Yang jelas kami tidak, sekali lagi untuk ketiga kalinya, desa tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penambangan. Dan izin kami di desa tidak ada hak untuk mengeluarkan izin. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Pandan Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, HiNews TV Iswandi melaporkan.